Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat Puspita, saya akan menyampaikan 12 fakta pada penderita GERD anxiety psikosomatis. Sebelum saya melanjutkan, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya sehingga teman-teman bisa selalu mengikuti video-video saya yang lain selanjutnya, insya Allah. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya. Oke, saya lanjut ya. 12 fakta pada penderita GERD anxiety psikosomatis. Fakta pertama, takut mati. Takut akan mati ini menjadi sensasi yang paling tinggi, atau bisa dibilang kecemasan, ketakutan yang paling top, paling atas bagi penderita anxiety psikosomatis. Ya. Nah, takut mati ini sudah ada saya bahas khusus di video takut mati. Silahkan teman-teman bisa melihat ya. Nah, fakta yang kedua, takut keluar rumah atau takut di keramaian atau disebut juga fobia sosial. Nah, banyak sekali, termasuk saya dulu teman-teman ya, di awal-awal kena sakit ini itu mengalami ketakutan, cemas berlebih untuk keluar dari rumah untuk beraktivitas, apalagi ketika bertemu orang banyak, ketika berada di keramaian ya. Nah, ini juga sudah ada saya bahas di video saya khusus tentang takut di keramaian ya, atau disebut agorafobia. Oke. Nah, yang ketiga itu takut mandi, teman-teman ya. Sehingga umumnya nih yang menderita GERD anxiety psikosomatis itu menjadi jarang mandi. Nah, saya juga ngalaminnya, teman-teman ya. Bahkan saya pun mengalami mandi itu hanya 1 kali sehari dan menggunakan air hangat. Itu lumayan lama, teman-teman, sampai berbulan-bulan saya mengalami itu ya. Nah, untuk takut mandi ini saya belum ada membuat videonya, insya Allah ya, nanti berikut dengan tipsnya insya Allah itu. Nah, yang keempat itu ya, fakta keempat ya, umumnya kebanyakan penderita GERD anxiety psikosomatis itu selalu menghitung detakan jantung. Nah, ya, sampai apal cara menghitung detak jantungnya. Bahkan banyak sekali teman-teman lama saya itu dan teman-teman yang sahabat Puspita Miao yang baru-baru pun banyak yang sampai beli alatnya untuk menghitung detak jantung. Nah, dan bahkan nih teman-teman ya, yang sharing ke saya, gitu kan, dia selalu parno akan detakan jantung, gitu kan, dan selalu lapor ketika detakan jantungnya itu tidak normal, melebihi, gitu kan. Dan saya sarankan ya, untuk stop, tidak menghitung detakan jantung. Tapi ya, besok begitu lagi, dihitung lagi. Nah, seperti itulah ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya gitu kan, semakin kita menghitung, semakin kita mencari tahu, itu tingkat kecemasannya menjadi semakin bertambah gitu ya. Nah, padahal tuh detakan jantungnya tuh hanya lebih beberapa angka saja dari normal gitu loh. Dan itu sebetulnya bukan karena detakan jantungnya tidak normal gitu kan, sudah jelas itu kan karena kecemasannya berlebih gitu kan, sehingga membuat detakan jantung menjadi meningkat gitu loh. Dan semakin kita menghitung, otomatis ketika kita
datang anxiety-nya, apalagi ketika panic attack gitu kan, otomatis lalu dihitung, ya udah jelas pasti detakan jantungnya meningkat gitu loh. Makanya lebih baik nggak usah ngitung-ngitung detakan jantung ya. Apalagi yang udah beli alatnya tuh, saya pernah menyarankan ke teman lama saya untuk menyimpan alatnya itu di gudang, dan kunci gudangnya, kuncinya serahkan ke suaminya atau ke pasangannya. Jadi nggak ada lagi kepo-kepo untuk ngitung detak jantung ya. Karena justru seharusnya itu bukan untuk dicari tahu. Semakin dicari tahu, semakin dikepoin, akan semakin dipikirkan, akan semakin meresap, dipikirin terus. Nah, semakin dipikirin terus, semakin meresap. Nah, itu yang akhirnya membuat lama move on. Nah, jadi seharusnya gimana? Ya seharusnya dinikmati saja, dinikmati dan disyukuri. Jalani, nikmati, syukuri, itu yang bisa membawa ke arah cepat move on ya. Dan berusaha untuk masa bodoh, berusaha untuk cuek, karena sudah jelas gitu loh, semua itu memang bagian dari keluhan anxiety psikosomatis ya. Nah, lalu sekarang fakta yang kelima ya, tadi yang keempat. Fakta yang kelima itu merasa diri paling menderita, paling susah, paling sakit. Nah, itu umumnya ya. Jadi padahal ya, bukan hanya teman-teman saja, banyak sekali gitu kan. Bukan hanya diri teman-teman sendiri, tapi banyak sekali teman-teman lainnya yang juga sama merasakan seperti itu ya. Untuk itu makanya sekarang saya ada grup WA, dan saya ini ada channelnya, sehingga teman-teman yang merasakan sensasi-sensasi GERD anxiety psikosomatis itu tidak merasa lagi sendirian, tidak merasa lagi paling wah ya, karena sama semuanya merasakannya. Nggak ada yang paling menderita, nggak ada yang paling susah, nggak ada yang paling sakit, sama semuanya merasakannya gitu ya. Nah, lalu fakta yang keenam itu menarik diri dari lingkungan. Nah, lebih memilih untuk menyendiri, untuk sendirian, untuk sering di kamar, untuk selalu di kamar ya. Nah, umumnya seperti itu ya. Nah, justru harusnya itu yang membuat semakin lama move on. Jika teman-teman selalu mengikuti terus, berdiam diri dan sendirian atau mengurung diri di kamar, justru harus sosialisasi ya, harus dilatih dan dilatih. Oke. Fakta yang ketujuh itu cepat lupa. Jadi mudah lupa, baru sebentar udah lupa gitu. Saya juga ngalamin, teman-teman ngalamin, semua fakta-fakta tadi semua juga ngalamin, termasuk cepat lupa ini juga ngalamin ya. Lebih parah malah pas lagi saat sakit-sakitnya, lagi parah-parahnya itu, saya baru nyimpen dompet, baru hitungan beberapa menit saya udah lupa itu dompet disimpan di mana, padahal tuh tukang sayur nungguin, harus bayar sayur seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya lupa hitungan sholat, nah itu paling sering, paling banyak umum dialami ya, cepat lupa. Nah, jadi sebetulnya cepat lupa ini bisa diatasi dengan konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi vitamin D kompleks ya. Nah, lalu fakta yang ke-8 ya, fakta yang ke-8 itu paranoid akan penyakit-penyakit berat. Jadi merasa ada keluhan di dada gitu kan, dada terus debak-debak, atau misalnya kerasa sakit, nyeri seperti itu, pikirannya udah langsung ke waduh sakit jantung nih, seperti itu. Padahal sudah dites EKG normal gitu kan, sudah periksa ke dokter
SPPD juga menyatakan baik-baik saja, jantungnya normal. Semua itu memang murni dari gangguan asam lambung dan juga dari anxiety psikosomatis ya. Tapi tetap aja biasanya tetap menimbulkan paranoid ketika nongol sensasi-sensasi seperti itu, atau misalnya batuk gitu kan, batuk yang lumayan terus-menerus gitu kan sampai lama. Nah, langsung paranoid akan paru-paru, masalah paru-paru, padahal sudah dicek kan paru-parunya bagus, normal, dan dokter sudah menyatakan itu dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Jadi tetap aja selama anxiety psikosomatis itu masih ada, belum lepas gitu kan, paranoid itu masih bisa datang ya. Dan juga paranoid akan sakit yang lain-lainnya, misalnya sakit kepala, selalu merasakan sakit kepala yang berat, sakit kepala yang teramat sangat, yang tertekan, udah berpikirnya paranoidnya ke arah wah, kenapa nih otak saya nih, ada masalah apa nih di kepala saya, di otak saya, seperti itu. Padahal normal-normal saja, baik-baik saja keadaan kepalanya. Semuanya itu memang bisa dari GERD anxiety psikosomatis. Itu saya juga mengalami semua keluhan-keluhan tadi yang saya sebutkan teman-teman, dan saya pun mengalami paranoid ya. Ditambah lagi biasanya nih teman-teman nih selalu kepo dengan informasi yang ada di internet. Jadi selalu browsing, selalu mencari tahu. Nah, begitu diklik dicari tahu, ternyata yang keluar itu malah yang membuat parno bahasanya itu. Nah, semakin menjadilah akhirnya anxiety-nya. Tadinya sebetulnya masih biasa-biasa aja, karena akhirnya dia saking keponya, penasaran pengen tahu, mencari tahu, browsing di internet, ternyata isinya malah wah gitu kan, memberitakannya dengan yang seram-seram gitu kan, langsung makin menjadi. Jadi emang lebih baik untuk teman-teman yang masih tinggi tingkat anxiety-nya, lebih baik hindari untuk browsing-browsing ya. Stop deh browsing-browsing ya. Kalau perlu ya cukup hanya medsos yang penting-penting saja, yang memang dibutuhkan gitu. Jadi harus bisa nahan diri, nahan jempolnya untuk pencet-pencet. Nah itu ya. Nah, sebetulnya karena kenyataannya tidak seperti yang diberitakan di internet tersebut ya, tidak seperti itu kenyataannya. Walaupun mengalami gangguan kepala yang sangat berat, sakit yang sangat tertekan gitu kan, yang teramat sangat di kepala, walaupun mengalami debak-debak, dada sakit, nyeri segala macam, atau misalnya batuk yang berkepanjangan segala macam, tapi itu bukan penyakit berat teman-teman, bukan ya. Jadi itu semua emang masuk dari gejala atau sensasi dari GERD anxiety psikosomatis. Nah, sekarang fakta yang ke-9. Fakta yang ke-9 itu selalu ingin dimengerti. Terutama bagi yang masih jomblo. Ya, jadi butuh tapi tayang. Jadi maunya dimengerti terus seperti itu gitu kan. Nah, untuk mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin keluarganya belum tahu, belum mengerti gitu kan apa itu GERD anxiety psikosomatis gitu kan, akan menganggapnya lebay atau gimana ya lebay gitu loh, kentara banget gitu. Tapi kalau teman-teman sharingnya dengan yang sesama penderita atau yang mengalami juga gitu kan, itu bisa dimaklumi gitu ya. Ya begitu memang. Jadi banyak sekali ya saya di grup-grup gitu kan seperti itu, yang sharing-sharingnya itu ya kentara banget gitu. Kalau butuh tati tayang gitu loh. Nah, jadi bagi yang jomblo ya cepet-cepet punya pasangan ya. Kalau udah punya calon, nikah, jangan takut gitu ya. Nikah itu ibadah ya. Insya Allah justru setelah menikah itu bisa
menjadi semakin sehat, bisa memberikan semangat. Nah, jadi cepat move on-nya gitu. Nah, yang ke-10, fakta yang ke-10 itu apa namanya? Baperan, teman-teman. Jadi bawa perasaan. Nah, jadi apa-apa dipikirin. Dengar berita ini dipikirin gitu kan. Sensitif banget, jadi lebih sensitif gitu. Nah, orang lain ngomong begini, ngerasa itu ngomongnya ke gue ya, gitu. Itu ngomongnya kayaknya buat saya deh, gitu. Padahal orang itu nggak ditujukan buat kita. Misal ya seperti itu, baperan. Terus kalau misalnya ada kata-kata yang kurang nggak enak kayak gitu, misalnya dari temennya kayak gitu-gitu, langsung dipikirin, langsung dibawa ke hati, langsung dipikirin berhari-hari. Nah, gitu ya. Jadi bawa perasaan ya, justru memang seharusnya umumnya memang seperti itu, bawa perasaan ya, cepat baperannya seperti itu. Nah, tapi semua itu bisa dilatih gitu, bisa diperbaiki ya, jadi nggak baperan lagi ya kalau mentalnya sudah kuat ya. Nah, lalu yang ke-11 itu umumnya penderita GERD yang sensitif psikosomatis itu pinter ya. Pinter dilengkapi pula dengan sifat yang biasanya nih keras kepala, lalu ambisius, lalu juga egois, dan cepat emosi biasanya. Nah, ya banyak sekali, umumnya seperti itulah makanya ya. Jadi termasuk saya juga adalah sifat-sifat seperti itu, tuh pernah seperti itu. Nah, tapi kalau kita berniat, kita berusaha untuk memperbaikinya, itu bisa merubah, teman-teman, bisa berubah itu kan. Apalagi nih setelah sekarang diberikan ujian sakit seperti ini gitu kan, seperti teman-teman yang sekarang alami, justru harusnya membuat teman-teman itu bisa memperbaiki diri, insya Allah bisa merubah, teman-teman ya. Lalu fakta yang ke-12, gitu kan, penderita GERD, anxiety dan psikosomatis itu juga mengalami gangguan asam lambung ya. Jadi seperti mual gitu kan, seperti pusing seperti itu, atau gangguan asam lambung, tambah misalnya kadang juga perih di perut seperti itu. Nah, jadi ya itu karena memang ketika kita cemas berlebih, takut berlebih, otomatis stres, otomatis produksi asam lambung menjadi meningkat. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan gangguan asam lambung tersebut ya. Dari ke-12 fakta itu, teman-teman ya, semuanya bisa kembali normal, semuanya bisa hilang. Teman-teman bisa normal kembali, insya Allah ya. Jadi bisa sembuh, sama sekali nggak ada lagi kecemasan, ketakutan atau gangguan dari 12 tersebut, hilang aja pokoknya, bisa. Dan sudah banyak sekali teman-teman yang sudah move on, sudah sembuh. Selain saya banyak sekali di luar sana. Oke. Jadi yang penting teman-teman berdoa dan berusaha dengan maksimal. Ya. Jalani, nikmati, syukuri. Lakukan terus dan terus, latih dan latih. Jangan kapok, jangan bosan. Oke. Jadi sekarang saya tunggu ya komennya teman-teman, apa saja dari ke-12 fakta tadi yang saat ini, yang sekarang ini masih teman-teman rasakan. Silahkan tulis di kolom komentar, saya tunggu sekarang juga.